Selamat siang, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita siang hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan dari terjemahan NIV, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 3 kali saya memohon kepada Tuhan untuk mengambilnya dari saya. Tetapi Dia berkata kepada saya, "Kasih karuniaku sudah cukup untukmu, karena kekuatanku dibuat sempurna dalam kelemahan." Apa yang kita lakukan ketika kita tidak bisa memperbaiki masalah? Memecahkan teka-teki, mengubah keadaan, atau mengendalikan rasa sakit? Kita menyerahkan diri pada anugerah Allah yang menopang. Dia menawarkan kepada kita jenis karunia yang kita butuhkan untuk terus berjalan meskipun ada godaan, pencobaan, ketegangan, kelelahan, dan masalah. Untuk menerima kasih karunia-Nya, kita lakukan 4 hal ini. Pertama, berteriak memohon pertolongan Tuhan. Saat kita berpura-pura menjadi mandiri, kita membuat arus pendek kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mengakui kekurangan kita dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak bisa menangani hal ini." Alkitab di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 8 mengatakan kepada kita, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jadi, berikanlah hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekatimu. Kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita biarkan firman Tuhan menghibur, memperkuat, mengisi, menenangkan, dan menggerakkan kita untuk terus maju. Kita lakukan hal itu setiap hari dalam hidup kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, ya, ketika di dalam berdoa, "Aku berbaring di dalam debu, bangkitkanlah aku dengan firman-Mu." Mazmur pasal 119 ayat yang ke-25. Jika kita dapat menemukan solusi dalam diri kita sendiri, kita sudah berubah. Kita perlu melihat kepada Tuhan. Dialah satu-satunya kekuatan yang menopang. Menerima dukungan dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa dengan membantu satu sama lain mengatasi masalah kita, kita mematuhi hukum Kristus, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Allah tidak pernah bermaksud agar kita menjalani hidup kita dengan sendirian. Kelemahan kita membantu kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan satu sama lain. Kita perlu menerima dukungan dari umat Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan, ada sekitar 5.500 janji dalam Alkitab yang menunggu untuk diklaim. Salah satunya, Dia memberi kekuatan pada kita yang lelah dan meningkatkan kekuatan yang lemah. Bahkan para remaja menjadi lelah dan para remaja putra tersandung dan terjatuh. Tetapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka. Mereka akan terbang di atas sayap seperti elang. Mereka akan lari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak akan pingsan. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Jadi mari kita mempertahankan harapan kita kepada Allah dan mata kita terfokus ke hadapan surga, bukan hanya di sini dan saat ini. Kita berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9 yang tadi kita bacakan. Saat kita mengalami masalah yang tidak dapat kita perbaiki, jangan menyerah. Mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan dan apa yang dikatakan daripada Tuhan. Demikian renungan kita siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.